Saudaraku, praktek riba ini benar-benar telah menghantui di setiap lini kegiatan bisnis kita. Hampir tak satu pun kegiatan bisnis yang tidak dihantui oleh riba. Kalau kita tidak punya kesadaran tinggi mengantisipasinya, itu mengerikan sekali. Riba itu sangat mengerikan sekali. Nah, saya perlu menyampaikan beberapa operasional riba atau praktek-praktek riba. Bagaimana operasinya dalam kehidupan ekonomi kita. Yang pertama adalah operasional riba qard. Orang menyebut dengan riba dalam hutang piutang. Sebenarnya bukan hanya dalam hutang piutang. Apapun ketika modal kita bertambah tanpa ada proses transaksi ya, bisnis yang halal, itu pastikan riba. Contoh, misalkan kita nabung di sebuah lembaga keuangan konven maupun syariah lah, katakanlah begitu. Kita nabung 10 juta. Ternyata di sana kok muncul tambahannya. Dan tambahan itu dipersyaratkan. Nah, itu yang namanya riba. Tetapi kalau muncul tambahan tidak dipersyaratkan, yang nabung sendiri nggak tahu apa-apa, kemudian yang nabung menanyakan kepada pihak lembaga, ini kok ada tambahannya padahal tabungan saya kan cuma 10 juta. Informasi lembaga mengatakan itu ataya, itu pemberian biasa dari kami. Ada dua hal. Kalau Anda ambil, itu kategori pemberian biasa tanpa ada syarat. Itu bukan riba. Tetapi kalau Anda menghindari tidak diambil, itu jauh lebih bersih daripada riba. Karena itu adalah termasuk pintu-pintu riba. Ini kan mengerikan sekali. Nah, oleh sebab itu, dalam operasional riba qard itu sangat mengerikan. Karena ini riba yang terkait dengan hutang piutang. Sebagai contoh, saudaraku, ada seseorang memberi hutang si A kepada si B 1 juta. Kemudian si A mengatakan, nanti pada saat kamu mengembalikan ada tambahannya ya. Orang mengatakan ada bunganya begitu. Berapa? 5%. Karena ada kesepakatan, maka pada saat mengembalikan 1 juta lebih. Nah, kelebihan itu namanya ziyadah bi ghairi iwad. Tambahan tanpa ada proses transaksi yang halal. Riba qard. Seseorang mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Kemudian disepakatilah kredit 10 juta. Dan dipersyaratkan nanti pada saat Anda mengembalikan lebih dari 10 juta. Itu sebagai bunganya. Orang mengatakan sebagai hasil usahanya. Padahal akadnya utang. Utang itu tidak bisa menghasilkan keuntungan. Haram hukumnya. Nah, cara seperti ini adalah praktek-praktek riba qard. Yang praktis dalam lini kegiatan ekonomi kita. Yang selama ini banyak mengutamakan akad hutang. Itu terkena riba. Namanya riba qard. Hati-hati itu. Jadi kalau kita memberikan transaksi akad hutang, hutang bukan termasuk bisnis. Hutang adalah tolong-menolong. Jika Anda menghutangi kok mendapatkan keuntungan, pastikan itu haram. Namanya riba qard. Nah, kemudian dalam praktek riba yang berbeda, yakni riba jahiliyah. Ini agak sedikit ringan daripada riba qard. Riba jahiliyah itu prakteknya begini. Ini riba yang dulu mayoritas di zaman orang-orang jahiliyah mempraktekkan ini. Si A memberi hutang kepada si B. Kemudian ada persyaratannya. Kalau antum mengembalikan hutang ini sesuai jadwal yang ditentukan. Tanggal 1 lah katakanlah. Dan Anda mengembalikan pas tanggal 1. Maka jika Anda hutang 1 juta, tetap mengembalikan 1 juta. Kan ringan ya. Tetapi Anda baru akan terkena tambahan manakala Anda meleset. Jatuh temponya tanggal 5, mengembalikan tanggal 6, tanggal 7. Terkena cas, terkena denda. Lah, denda ini namanya riba jahiliyah. Itulah riba-riba yang dipraktikkan pada orang-orang jahiliyah dulu. Perbedaannya dengan yang awal apa? Ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama ada persyaratan
kelebihan. Perbedaannya apa? Kalau yang kedua ini, yang jahiliyah ini adalah manakala tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Meleset bahasanya, kena denda. Nah, denda ini, cas ini adalah riba jahiliyah. Kalau yang pertama tidak mengenal denda, tidak mengenal meleset atau tidak meleset, tidak mengenal jatuh tempo atau tidak. Pokoknya kalau Anda hutang, Anda mengembalikan lebih dari uang modal. Itu lebih kejam daripada riba yang kedua ini. Nah, kedua praktek-praktek ini riba hukumnya haram. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan innar riba thalathun wa sab'una bab. Riba itu ada 73 klasifikasi dosanya. Wa aisaruha ayyangkihar rajulu ummah. Dosa yang paling ringan itu bagaikan seorang anak menggauli ibunya sendiri. Na'udzubillah. Itu bahaya riba. Nah, dengan demikian tentu kita akan berpikir jangan sampai bisnis kita ini terkena riba. Di antaranya dua riba tadi yang bisa kita cerna dengan baik. Saudaraku, dalam praktek riba fadl memang begitu sangat marak di masyarakat kita. Riba fadl sendiri artinya adalah riba berlipat ganda. Ini pada tataran barter atau tukar menukar barang sejenis dengan berbeda timbangan. Beras dengan beras, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Tetapi ada timbangan berbeda. Ini riba. Sebagai contoh misalkan begini. Si A dengan si B sepakat untuk barter beras. Si A ada 1 kilo beras bagus, si B ada 3 kilo beras raskin. Ditukar langsung, dibarter. Haram hukumnya. Kenapa? Barang sejenis dengan beda timbangan. Lalu yang satu ini protes. Loh, ini kan beras murah, ini kan mahal. Kalau Anda ingin menukarkan itu caranya harus bagaimana? Harus ada proses jual beli. Yang murah dijual dulu untuk membeli yang mahal. Itu yang dibenarkan dalam Islam seperti itu. Tidak boleh langsung diadakan pertukaran dengan beda timbangan. Itu praktek riba fadl. Termasuk orang menukar garam katakanlah. Seorang tetangga punya 1 kilo garam krosok, nggak enak. Kepengen garam yang bagus ditukar dengan tetangganya. Garam 1 on yang enak. Itu juga hukumnya haram. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan yang enak, harus ada proses jual beli dulu. Yang tidak enak dijual untuk beli yang enak. Kalau itu caranya boleh. Tetapi kalau langsung tukar-menukar barang sejenis dengan beda timbangan, riba fadl hukumnya. Haram. Nah, kemudian untuk riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini juga riba yang terkait dengan barter atau tukar-menukar barang sejenis. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah penyerahan barang yang satu tidak bareng. Si A, si B sepakat untuk barter beras dengan kualitas yang sama, dengan timbangan yang sama. Oke, satu berasku bagus, ditukar dengan berasmu bagus. 1 kilo, sama-sama 1 kilo. Tetapi sayang, si B menyerahkannya bulan depan. Nah, ini riba nasi'ah, itu riba. Jadi kalau barter ya harus iya dan biatin. Mana barangmu, mana barang saya. Diserahkan. Ini sering terjadi begitu. Aku nuker barangnya ya, boleh. Apa? Sini aku ambil 2 kilo berasmu dulu, nanti baru tak tukar dengan berasku nanti yang bulan depan. Itu riba nasi'ah. Karena penyerahan barang terkait dengan tempo waktu. Dalam Islam dilarang. Nah, dua praktek riba tadi, antara riba fadl dan nasi'ah, betul-betul masih sering dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal riba sangat mengerikan ancamannya. Tidak seberapa nilai bisnis kita, tetapi kalau tercampur riba, kita akan menjadi dosa yang sangat besar. Itulah tentang riba.